warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kullah muhdatsatin fid dini bid'ah. Jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya muslim ahlu sunnah, bersama lingkungan muslim ahlu sunnah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita juga sebagai muslim ahlu sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Nalikane datang sebuah hari, yaitu hari kiamat, ada sebagian wajah yang berubah menjadi putih dan ada wajah yang berubah menjadi hitam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat menikah dengan mengatakan, yauma tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jamaah wa taswaddu wujuhu ahli bid'ah wal firqah. Kelak di hari kiamat wajahnya ahlu sunnah wal jamaah akan berubah cerah menjadi putih. Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan manusia sesuai dengan latar belakang agamanya ketika mereka di dunia. Karena itulah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah berpesan kepada salah seorang muridnya untuk berdoa, Allahumma amitna alal islami wa ala sunnah. Ya Allah, wafatkanlah aku berada di atas Islam dan di atas sunnah. Walhamdulillah, desa Paciran termasuk di antara desa yang dikenal sebagai kampung santri. Karena ada banyak ulama, banyak pondok pesantren, banyak tokoh agama. Dan dulu desa ini terjaga berkat dakwah yang mereka sampaikan. Sehingga kita berharap sebagai bagian dari warga Paciran, semoga mendapatkan keberkahan dari ilmu yang mereka miliki. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, narfa'u darajatim man nasha wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Aku mengangkat siapa saja di antara yang aku kehendaki beberapa derajat. Kata Zaid, yang dimaksud dengan mengangkat derajatnya adalah bil ilmi, dengan ilmu agama yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Maka jika seorang individu, seorang manusia diangkat derajatnya oleh Allah berkat ilmu yang Allah berikan kepadanya, demikian pula sekelompok masyarakat derajatnya akan diangkat oleh Allah disebabkan karena dia memiliki ilmu agama. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, Paciran menjadi salah satu di antara desa yang memiliki martabat dan wibawa dalam pandangan yang lain. Karena di negeri ini atau karena di desa ini banyak sekali ulama-ulama, banyak sekali tokoh agama. Yang lebih penting untuk kita pikirkan adalah, apakah masyarakatnya juga seperti itu? Ataukah banyak sebenarnya masyarakat ini yang bertetangga dengan pondok, bertetangga dengan kiai nanging ra iso ngaji? Sungguh memalukan. Duwe tangga kiai, duwe tangga pondok, tapi kon maca Quran ora iso. Ditakoni babakan agama ora ngerti. Sehingga cuman punya kebanggaan sebagai tetangganya kiai, bangga sebagai tetangganya ulama, bangga sebagai tetangganya pondok, tapi ra tahu gelem ngaji agama.
Karena itulah jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, keberkahan ahlul ilmi, keberkahan ulama itu bukan sebatas keberkahan karena mereka memiliki pesantren, tapi keberkahan mereka adalah ketika kita mau mendengarkan ilmunya, mau nimbo ilmu yang mereka miliki, kemudian kita sebarkan kepada yang lain. Karena itulah hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, kita punya sejarah yang bagus. Nalikane para pemimpin dan tokoh-tokoh agama yang ada di kampung ini masih hidup, ada Kiai Haji Abdurrahman, ada Kiai Haji Abdul Karim, ada Kiai Haji Husain, dan beberapa kiai-kiai yang lainnya yang sangat banyak di kampung ini. Mereka semuanya telah mendahului kita. Selanjutnya, apakah perjuangan mereka bisa tetap kita lanjutkan? Sehingga kesan sebagai sekampung santri, kesan sebagai desa santri tetap terjaga di masyarakat kita. Jamaah yang dimakan Allah, kula tesih kemotan nalikane masa silam tidak ada wanita yang keluar rumah nggak pakai jilbab, atau minimal nggak pakai kerudung. Nggak ada wanita yang keluar rumah buka tutup kepala, sehingga semuanya ketika keluar rumah mereka selalu memakai tutup kepala. Perubahan telah terjadi. Kondisi seperti itu tidak sebagaimana yang kita lihat di masa silam. Katanya dulu ada beberapa orang yang ingin membangun misalnya tempat-tempat tertentu yang itu kadang bisa mengundang kemaksiatan, nggak berani masuk di desa Paciran karena merasa malu dengan tokoh-tokoh agamanya di masa silam. Makanya jamaah, wibawa sebuah kampung terjaga ketika di dalamnya ada tokoh agama, ada alil ilmu yang dia mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan kepada masyarakat tentang kebenaran. Karena itu hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk selalu saling menjaga kewibawaan masyarakat dengan cara saling mengingatkan. Nek ana kancane sing kliru dielingni. Menurut Mbah Kiai Abdurrahman niki boten pareng. Menurut Mbah Kiai ini iki gak entuk, iki gak oleh. Sehingga masyarakat terjaga, gak ada keluar masuk maksiat secara bebas. Yang namanya pacaran di masa silam itu hampir gak ada. Sekarang Masya Allah, yang namanya anak-anak muda, mereka kadang boncengan, yang itu bukan mahram, bebas keliaran. Dulu jangankan ada seperti itu, kelihatan iki anake sapa kok mlebu kene, ngerti-ngerti lanang wedok boncengan. Langsung didatangi orang tuanya, dikasih tahu, nek iso aja sampai kaya ngono. Dengan cara seperti itu jamaah, maka kampung ini akan terjaga wibawanya disebabkan karena masyarakatnya saling mengingatkan. Makanya para ulama mengatakan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkari safinatu nuhin. Faman rakiba faqad naja wa man gharaba faqad gharaqa. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, saling mengingatkan antara satu dengan yang lain agar sesuai dengan aturan Allah, itu ibarat perahunya Nabi Nuh. Sapa sing gelem numpak insyaallah bakal selamat, sing ketinggalan insyaallah tenggelam. Tenggelam dengan maksiat, karena maksiat itu dibebaskan keluar masuk di kampungnya. Karena itulah jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin memiliki suasana seperti masa silam, kula badhe pesan kepada bapak-bapak semuanya, tolong jangan tinggalkan untuk belajar ilmu agama. Dalam rangka melestarikan ajaran para pendahulu kita, tokoh-tokoh agama kita, sehingga kampung ini tetap terjaga sebagai kampung yang berhias ilmu. Pelajari ilmu agama. Dan kalau belajar ilmu agama niku sing serius. Jika bapak-bapak tidak punya kesempatan untuk belajar ilmu agama selain derek Jumatan, kalau bisa hadir sebelum khatib naik mimbar. Nyuwun pangapunten, kula naik mimbar, jamaah yang baru hadir belum ada setengah masjid. Belum ada setengahnya. Masih banyak yang ketinggalan. Dan itu pun misalnya kalau sudah datang sampai di masjid lungguh turu. Kalau seperti ini apa yang bisa didapatkan? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berikanlah peringatan, sak temene peringatan itu saged maringi manfaat
dumateng wong-wong mukmin. Kalau didengarkan, kalau diperhatikan dengan baik. Makanya para sahabat mengatakan, jika ada orang yang hadir Jumatan kok turu, mathaluhum kamathali sariyatin akhfaqu. Perumpamaane wong sing derek Jumatan kok turu niku kados dene tentara yang berangkat untuk jihad tapi gagal. Artosipun boten gadah manfaat napa-napa. Monggo sing serius nalikane belajar. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita belajar ilmu agama sekali lagi dalam rangka untuk menjaga diri kita agar sesuai dengan syariat Allah, dan lebih dari itu kita mempertahankan kelestarian budaya di masa silam. Masyarakat Paciran adalah masyarakat yang sregep sinau, sregep belajar. Tidak cuma untuk anak-anak yang SD rajin ke TPA, nopo TPQ, nopo kursus sorok, nopo kursus liyane, yang besar-besar pun tetap bertanggung jawab untuk terus belajar agama. Karena belajar itu tidak ada mengenal istilah usia. Berapapun manusia, usianya harus tetap belajar. Imam Ahmad pernah mengatakan, ma'al mihbarah ilal maqbarah, bersama tinta sampai menuju kuburan. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai khutbah yang pertama. Barakallahu laka wa li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingkang pungkasan kula badhe pesen. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jika satu penduduk negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah bakal membukakan pintu keberkahan dari arah atas maupun dari arah bawah. Dan iman dan takwa itu tidak bisa diraih oleh seorang hamba kecuali dengan berusaha untuk menyesuaikan dirinya dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan itu pengantarnya adalah belajar ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kampung ini, juga bagi kampung-kampung yang lainnya dan negeri-negeri kaum muslimin yang lainnya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik bagi para pendahulu kita, memberikan kepada mereka pahala yang besar disebabkan karena dakwah yang telah mereka sampaikan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Allahumma aftah lahumul barakah, al barakatu minas sama'i wal ard. Rabbana ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa qumu ila salatikum.